Jokowi membuka kotak Pandora, Anies Baswedan perlahan dan menyakitkan. Ada hal yang menarik yang dilakukan oleh Pak Presiden kita akhir-akhir ini. Seperti dalam tulisannya RKE Benar yang dimuat di laman siwar.com nih guys. Artikel dengan judul Jokowi membuka kotak Pandora Anies Baswedan, perlahan dan menyakitkan. Sekali kita memahami permainan catur politik yang dimainkan oleh Pak Jokowi, maka kita benar-benar akan dibuat tercengang-cengang dan kadang merasa seperti sedang dikadali. Permainan catur politik Jokowi ini justru tidak bisa diduga-duga akan berakhir seperti apa. Terlebih menghadapi Anies Baswedan yang dari sejak masih menjadi cagup di Pilkada Jakarta, tak henti-hentinya memancing emosi jiwa seluruh rakyat Indonesia. Bangkitnya ormas-ormas keagamaan yang radikal, bangkitnya gerakan-gerakan yang mengatasnamakan agama di atas peraturan negara, dan provokasi-provokasi dengan membawa nama Tuhan demi sebuah tujuan. Indonesia bisa jadi berantakan seperti banyak negara Arab itu karena pimpinan politik mereka menggunakan isu agama itu sebagai kuda tunggangan mereka, sama dengan sebagian dari pimpinan politik di negeri kita. Tetapi framing ini terus berjalan untuk memojokkan agenda pemerintah dalam mencegah radikalisme di negeri ini. Memang ada yang sengaja menunggangi agama para politikus busuk itu untuk kepentingan suara mereka pribadi. Tujuan mereka hanya satu, yaitu kekuasaan. Agama hanya menjadi kuda tunggangan. Anies kembali identik dengan politisasi agama. Selebaran yang mempromosikan Anies Baswedan disebarkan di sebuah masjid di Kota Malang. Ini merupakan kabar buruk bagi politik di Indonesia karena dimulainya tersebarnya politik yang bernuansa SARA. Sekali kita memahami permainan catur politik yang dimainkan Jokowi, maka kita benar-benar akan dibuat tercengang-cengang dan kadang merasa seperti sedang dikadali. Sering orang menganalogikan langkah politik Jokowi dengan cerita film The Queen's Gambit karena sama-sama memperlihatkan strategi permainan catur. Bedanya, yang satu catur beneran, yang satu catur perpolitikan. Film tersebut memperlihatkan bagaimana Beth Harmon membayangkan langkah catur yang akan dia lakukan di malam hari sebelum pertandingan. Ending story dari film The Queen's Gambit, walaupun epik dan menarik, tapi bisa ditebak, yaitu berakhir pada kemenangan Beth Harmon melawan juara dunia dari Rusia. Kita cuma penasaran dan tertarik untuk mengikuti intrik-intrik yang menghantarkan Beth Harmon pada kemenangan. Tapi, di kehidupan nyata, permainan catur politik Jokowi tak bisa diduga-duga akan berakhir seperti apa. Strategi langkah catur politik yang Jokowi tampilkan selalu membuat penontonnya tersadar, paham, dan bilang, oh ternyata Pak Jokowi itu maksudnya itu. Itu pun setelah mikir beberapa hari pasca permainan selesai. Modal besar yang harus dimiliki seorang pemain catur selain menguasai permainan adalah kesabaran, dan tingkat kesabarannya dimiliki oleh seorang Jokowi adalah satu kekuatan yang jarang atau bahkan tidak dimiliki oleh politikus lain di Indonesia. Jokowi mampu menyusun strategi perang yang sangat perlahan, bahkan terkesan tidak melawan alias diam, tak melakukan tindakan apapun, terlebih menghadapi Anies Baswedan yang dari sejak masih menjadi cagup di Pilkada Jakarta tak henti-hentinya memancing emosi jiwa seluruh rakyat Indonesia. Padahal Jokowi tahu sebagai ibu kota negara, Jakarta menjadi milik bangsa Indonesia. Tapi selama 5 tahun kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta, Jokowi seperti membiarkan semuanya terjadi begitu saja. Paling sering kita lihat Jokowi hanya menyindir-nyindir saja. Ketika bertemu dengan Anies Baswedan, Jokowi juga cuma senyum-senyum saja, walaupun keterangan yang disampaikan pada wartawan hanya datar-datar saja. Sekali kita menemukan raut wajah Jokowi kesal atas berita yang beredar terkait sepak terjang Anies Baswedan, tapi tetap saja tak ada komentar yang berharga yang bisa membuat para awak media gembira mendapatkan berita yang mengejutkan. Rakyat kesulitan untuk membedakan antara sikap diam dan sikap sabar yang diperlihatkan Jokowi. Bahkan, tak jarang sikap sabar Jokowi terhadap Anies Baswedan harus dia bayar dengan mahal. Jokowi sering dituding takut pada Anies, dituding takut pada kelompok intoleran, dituding tidak tegas, dan dituding takut pada bohir-bohir yang mendanai unjuk rasa atau demo yang dilakukan oleh kelompok intoleran, mahasiswa, ataupun kelompok buruh di Jakarta. Kesalnya atas tuduhan-tuduhan itu pun Jokowi diam.
By the way, berapa kira-kira biaya untuk memesan satu event unjuk rasa yang selama ini terjadi di Jakarta? Seperti unjuk rasa buruh dan mahasiswa terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan kenaikan BBM misalnya, 10 miliar cukup, 100 miliar, atau 1000 miliar alias 1 triliun. Saya menduga bisa jadi yang mendanai unjuk rasa di Jakarta itu Anies Baswedan. 1 triliun dari 90 triliun dana APBD per tahun DKI Jakarta yang dikelola tanpa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan publisitas.